Ini saya akan membangun sebuah bisnis kasus sederhana, yaitu bisnis bisnis ayam kampung. Ya, bukan berarti Anda harus bisa ayam kampung supaya kokoh. No, saya nggak begitu, bisa ayam kampung. Jadi begini kawan-kawan sekalian, ayam itu dia ada dua ya. Jadi ada ayam yang broiler, ayam potong yang warnanya putih, yang kalau dia dimasukin di kotak-kotak kayak mati segan hidup tak mau gitu ya, kayak nggak ada semangatnya, sayu gitu. Anda lihat kan ayam putih yang ayam potong. Lalu kemudian ayam kampung. Ayam broiler itu hanya butuh waktu 3-4 minggu untuk mencapai berat kurang lebih 1,5 kg. Tapi ayam kampung butuh waktu sekitar 40-60 minggu untuk punya berat 1,5 kg. Anda silakan lihat percepatannya gitu ya. Gimana ayam broiler dan ayam kampung. Tapi begitu ada petir kawan-kawan, jeder petir, ini ayam broiler ini ada yang stres ya, tiba-tiba di kandang ada yang mati, rapuh sekali. Ya, dalam perjalanan aja panjang gitu dia stres, ketumpuk-tumpuk mati, wafat. Ada yang dia bad mood mati, bad mood aja mati ya. Stres broiler. Tapi kalau ayam kampung petir segala macam dia tetap bisa survive. Kenapa? Karena dia tumbuh secara organik. Dia cari makan sendiri, dia patuk-patuk tanah, dia keluar, paling kalau ada petir, hujan dan segala macam, dia cukup berteduh di bawah pohon, lalu kemudian dia keluar dan dia seger lagi. Apa yang saya maksud kawan-kawan sekalian? Banyak bisnis yang masuk dalam kategori ini, ayam broiler. Kenapa? Karena dipaksa besar dengan cepat. Oke? Dipaksa besar dengan utang, diinjek ini, diinjek itu, besar tapi dia rapuh. Ketika marketnya nggak jalan, ya, salesnya kurang, akhirnya dia capek untuk mencicil, akhirnya dia mati. Tapi bisnis ayam kampung itu bisnis yang menabung profit terus menerus selama, dan akhirnya dia kuat kokoh. Mau market turun, mau market nggak ada, dia bisa tegak. Ini bedanya. Ya. Kalau misalnya market nggak ada, ya sudah. Oke, saya ambil contoh. Alat berat. Bisnis broiler alat berat dengan hutang. Saya punya kawan, memang dia alat beratnya hutang. Karena hutang, kalau misalnya ketika batu bara lagi jatuh dan seterusnya, akhirnya alat beratnya nggak kepake, ya akhirnya bingung mau mencicil alat beratnya seperti apa. Nah, kawan saya, orang tuanya, hanya punya 2 alat berat. Tapi alat beratnya ini cash. Apa? Cash. Begitu batu bara nggak jalan, alat beratnya duduk manis, berzikir di garasi. Alat beratnya tinggal duduk manis aja dia, berdiam, berzikir di garasi, udah tenang, nggak ada terganggu. Kenapa? Karena itu dibangun dengan cash. Dari alat berat yang sederhana, nabung profit, beli lagi alat berat satu, lama tapi dia kokoh. Saya nggak tahu, di Melek Finansial ini saya sedang campaign sebetulnya. Saya juga sepakat sama guru kita bersama DWK Prayoga, kita nggak usah gegap gempita gitu. Jadi kalau bisa punya kosan, itu cash gitu kan, dari komisi affiliate, misal aku nggak nyinggung siapa-siapa ya gitu, misalnya gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi apa yang harus dilakukan? Ingat, arus finansial bisnis sejati yang track 1, saya ulangi lagi ya. Itu studi kasus, modal. Coba perhatikan, modal kerja berputar jadi apa? Sales, kan gitu ya. Modal kerja, terus di sini barang atau misalnya alat, lalu kemudian jadi sales. Sales jadi COGS. Ini biar diulang terus ya, biar paham. COGS jadi gross. Gross jadi OPS. OPS jadi apa? Net gitu loh. Net profit. Berputar lagi. Nah, kalau misalnya Anda injek modal kerja itu dari pihak, misalnya lembaga institusi finansial, IF, set Anda injek, maka begitu sampai OPS, maka OPS ini akan lelah untuk mencicil. Ngerti nggak maksudnya? Cicilan itu kan di OPS kan? Bunga beserta beban, itu di OPS. Artinya apa? Net akan tertekan. Di-push. Net itu akan tertekan. Iya kalau salesnya emang gede. Nah, bocor dari sini. Jadi banyak UKM itu bisnis hanya menyelamatkan cicilan bulan demi bulan. That's the problem. That's your problem. Dan itu menurut saya jebakan pikiran. Contoh, Anda punya target cicilan 8 juta. Maka otak Anda itu kelok, yang penting 8 juta selamat. Ya, hati-hati. Beda kalau misalnya nggak ada cicilan sama sekali, otaknya rada bebas gitu. Oke, bisa 800 juta, bisa 900 juta gitu.
Dan begitu 8 juta ini nggak kebayar, nah ini yang merusak flow. Begitu 8 juta nggak kebayar, Anda galau. Begitu Anda galau, Anda nggak lagi bisa memperhatikan value di produk. Ini kan produk ini. Ini kan produk. Begitu Anda galau dengan cicilan, mulai ditagih oleh debt collector, Anda mulai ditagih, mulai terus-menerus didesak dan segala macam. Akhirnya Anda lupa dengan kualitas. Akhirnya Anda lupa dengan pelayanan, Anda lupa dengan kualitas produk. Lupa Anda. Begitu Anda lupa, sales turun. This is the satanic circle that what happened in SME, small medium enterprise, UKM.